semangat ya. Alhamdulillah di siang hari yang cerah ini, pada hari apa ini, kita hari Rabu tanggal 25 Juni 2025. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul untuk bersama-sama membahas sesuatu, mencari ilmu insyaallah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang kepada ibu pemateri kita dari Psikologi UNESA. Psikologi UNESA nanti akan kita perkenalkan. Yang pertama yaitu Ibu Dr. Umi Anugrah Izati, SPSI, MPSI Psikolog. Ini dia yang berkerudung biru ya. Say hi untuk Ibu. Terima kasih ya Bu ya. Apa ya Bu ya? Biar kita ceria ya Bu ya. Berikutnya yaitu Ibu Desi Nur Widawati MSC yang pakai kerudung ungu seperti Pak Ardian. Saya hai juga. Dan berikutnya ada Ibu Meita Santi Budiani, MPSI Psikolog. Ini perjalanan kedua Ibu Meita ke sini. Sebelumnya sudah datang ke sini untuk melaksanakan psikotes bersama para siswa kita. Selamat datang kembali Ibu. Dan berikutnya adalah Ibu Leli Nur Aziza, MSI. Ya. Terima kasih Ibu atas kedatangannya di tempat kami. SIJB, KJRI, asik. Apa? Nah iya satu lagi ternyata ini loh Bu, jeli Bapak Ibu guru ini. Mereka mencari yang gak ada ya. Siapa Pak? Bu Leli kan? Oh Bu Leli kok gak ada di foto presentasinya. Bu Leli ternyata gak ada di foto itu. Tapi berkat Bu Leli lah hari ini alhamdulillah kita sudah dapat makan siang. Ya. Alhamdulillah berkah ya Bu ya. Baiklah Bu, langsung saja kita akan memulai. Tapi tadi belum baca bersama-sama basmalah ya. Mari kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ibu, saya serahkan kepada Ibu Umi. Ya, terima kasih. Mati-mati Bu. Tapi kalau enggak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu. Pagi luar biasa. Alhamdulillah. Kabarnya gimana Bapak Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Baik Bapak Ibu, sudah diperkenalkan. Nama saya Umi Anugrah Izati dan bagi beberapa teman mungkin sudah pernah ketemu saya meskipun via online gitu ya. Oke, hari ini Bapak Ibu santai saja ya, nggak usah tegang gitu ya. Santai saja. Jadi kita ini bahas tentang optimalisasi flourishing melalui pelatihan work life balance. Sekilas info, work life balance itu adalah keseimbangan kehidupan kita. Kita itu kan kepinginnya hidup itu seimbang ya. Jangan sampai terlalu fokus ke pekerjaan, keluarga ditinggal, atau kebalikannya fokus ke keluarga, pekerjaan tinggal itu. Jadi istilahnya kita harus menjaga keseimbangan kehidupan kita. Nah, agar apa? Kalau kita seimbang, kita menjadi flourishing, jadi tetap bahagia, tetap sehat, menjadi seperti diri kita. Baik itu di lingkungan sekolah maupun di dalam lingkungan keluarga. Next. Oke. Baik Bapak Ibu, saya mau minta tolong sebentar untuk mengisi kreatif. Tadi ditanya ini lulus apa enggak? Pasti lulus semua. Ini kreatif ini hanya ingin tahu kira-kira seperti apa sih gambaran. Ada ya, silakan diisi pretesnya. Bisa Bapak Ibu dan bisa terdeteksi.
ya dia. Iya. Saya guru gitu apa saya guru tetap di sini istilahnya guru tetap atau guru ya di ini aja ditulis ya boleh nama bekerja secara keseluruhan atau nama bekerja selama di SIJP di sini ya. Anda satu jawaban harus diisi. Ya. Harus gratis. Digeser lagi lah. Ini 40. Oh, saya dengan segini ya berarti. Kita baru bertahun setengah. Kalau saya. Aduh, belum baca. Tidak apa-apa Bapak Ibu ini Bapak Ibu silakan mengisi sepemahaman Bapak Ibu saja. Dan tidak ada tidak perlu khawatir jawabannya nanti benar salah gitu ya. Ini proses saya. Ya ini Iya betul. Beda-beda. Udah baru. Semua mana kan? Ya Bu ya bersama. Pak itu saya kata jangan berarti ya. Harus semua yang harus. Kenapa sih baca kata masyarakat? Tolong jangan surat ya. Saya perlu. Itu udah tahapan berikutnya saya dibaca ya. ChatGPT masih Ini tidak dites ya Bapak Ibu. semangat
jelas apa? Apa? Apa Pak ya? Tadi itu sangat sesuainya di atas, terus yang negatif juga di bawah ya. Yang positif gimana? Saya gini. Nanti dibalik kan? Nanti di bagian bawah gitu. Oh. Astaga. Oh berarti kalau mau bagus semua langsung pada Makanya caranya baca adalah baca sendiri lah Pak. Nggak usah pakai logika Pak. Ya, Apakah bisa dianalisis? kita kasih bocoran bagus. Oh iya, bawah di bawah. Dibalik nanti yang Ukuran instrumen. Iya, oke. Paham ya berarti ya Pak ya. Paham ukuran. Nah, coba gimana? Ya, tengah-tengah. Ayo coba ikuti ketahuan. Sudah Bapak Ibu. Ada yang Belum, Bu. Oh belum. Aku pikirkan mata-mata nih, Bu. Nggak usah dipikir. Iya, saya dua. Jangan suka bahas. Udah isi belum? Oh iya, kalau pelan-pelan. Mau gimana? Saya 100 alhamdulillah. Tidak lulus latihan ya, Bu. Anda apa namanya? Habis ini sih ini Pak ada souvenirnya Pak. Besok mungkin ya, Bu. Yang pertama boleh pilih ya, Bu. Boleh. Ya. Sampulnya nggak ada yang sama loh, semua sama aja. Makasih ya, Bu ya. Pagi yang besar. Izin foto ya, Bu. Izin ambil foto teman-teman. Kalau ini nggak dulu. Ayo Pak sini. Bapak duduk. Oh, nggak apa-apa, Bu. Aman. Bapak ikut foto Bapak untuk dokumentasi kami. Ya, Bu. Saya lagi bahagia aja ini. Itu apa tanda? Baru kita sudah jam 3 ini. Banyak nih pasien. Baru Chandra masih selesai. Pak Chandra masih yang ganda itu kan. Sudah Bapak Ibu. Ya. Ya. Ya, nggak apa-apa, santai aja Bapak Ibu, nggak usah khawatir lihat skornya. Saya anak Axel. Saya minta di 80. Saya sengaja singkat lagi. Bebas Ya, kan? sudah. Saya tadi sudah bicara. Ya Allah, Bu. Saya favorit pegang bunga. Waduh. Favorit banget. Kalau gitu bisa kasih mau 2 kali ya.
Waktu sama aja di padang. Biar makin nyaman bu kami bu. Back report. Ada yang merah, tapi lebih baik, sudah Bapak Ibu kita bisa mulai. Ya. Nah, sekarang kalau sudah kita lihat ke depan Bapak Ibu, mungkin saya akan menunjukkan beberapa emoticon ya. Nah, sekarang hari ini ya Bapak Ibu ya, kita lihat kira-kira di antara emoticon ini. Nah, Bapak Ibu milih yang mana? Jempol. Kalau yang rasanya lagi seneng gitu ya, nah maka milihnya yang pojok sana. Kalau biasa ya tinggal jalan ini. Kemudian kalau yang sekarang kira-kira nih, oh semua lagi yang bawah, lagi gembira semua. Gini bu, maksudnya senang semuanya. Senang semuanya, alhamdulillah. Berarti lagi bahagia semuanya ini ya. Gak ada yang sedih kan Bapak Ibu? Saya sedih bu. Sedih? Kenapa Pak sedih? Karena tanggal 26 ini benerin rekeningnya. Ini ada gini Bapak. Ini gosip aja ini. Oke ya. Ya, next berikutnya. Nah, jadi dari tadi emoticon yang Bapak Ibu pilih tadi, nah itu ada kaitannya juga kalau saya lagi gembira, sedih. Nah, kira-kira ini milih yang mana ya? Kurasi dulu, kurasi. Pilih yang mana? Pilih tengah. Kita pengen cantik susah sama. Saya masih. Nah, kemudian Bapak Ibu, ya, next. Nah, ini kan sudah semua kan pasti punya pilihan ya Bapak Ibu. Jadi itu juga menunjukkan bahwa nah, kalau di sini ganti lagi, kira-kira kalau 24 jam Bapak Ibu ini menghabiskan waktunya ini lebih yang mana? Yang sebelah kiri, sebelah tengah, atau yang sebelah kanan Bapak Ibu? Yang mana? Mau realita Oh, ya? yang realita ya? Oh ya, realita Oke, teman-teman. ini kan kita bicara tentang keseimbangan di kerja kita. Nah, kita lebih ke arah mana ini? Apakah lebih banyak ke 16 jam itu untuk keluarga, untuk family, ya? Ataukah untuk kerjanya 8 jam, istirahatnya 8 jam, kemudian familinya 8 jam. Pasti sudah pernah merasakan ya Bapak Ibu ya? Banyak yang mana nih? Yang pertama coba angkat tangan yang mana Bapak Ibu? Ada bingung. Yang mana? Yang pinggir, tengah, atau kayaknya ini ya? Kayaknya kanan ya? Oke. Waduh, berarti banyak pekerjaannya ini ya Bapak Ibu ya? Luar biasa. Alhamdulillah. Luar biasa berarti ya. Oke, next berikutnya. Nah, berarti kalau ini biasanya orang kalau kehidupannya itu tidak seimbang itu seringkali yang seperti ini Bapak Ibu keadaannya ya. Nah, jadi artinya apa? Selalu banyak pekerjaan, bosan ya, kemudian stres ya, kemudian hubungan retak. Jadi mengenai retak apa? Kadang waktu untuk keluarga menjadi kurang, sehingga hubungan keluarga menjadi berkurang. Nah, sehingga waktu rasanya untuk bekerja itu sudah tidak 8 jam lagi, tetapi bisa saja 15 jam. Nah, ini menunjukkan keadaan yang tidak seimbang. Oke, next berikutnya. Nah, bagaimana sih agar kita itu bisa memiliki keseimbangan kehidupan kerja atau work-life balance? Ya, yang pertama adalah kita harus tahu apa sih yang menyebabkan kita itu tidak seimbang. Oke, next berikutnya. Nah, next berikutnya. Nah, ini ada beberapa faktor itu ya yang membuat kita tidak seimbang. Yang pertama, manajemen diri kurang efektif. Ya, memanagenya kenapa? Ya mungkin prioritas kerja yang tidak jelas, pengen semua dikerjakan, tidak tahu mana yang harus didahulukan. Kemudian prokrastinasi. Pernah nggak Bapak Ibu mengalami prokrastinasi? Ya pernah, menunda pekerjaan, masih lama minggu depan, ya sudah mendekati H-1, wah gitu ya. Kemudian ada tidak mampu mengatur batasan gitu ya. Kemudian lingkungan kerja yang
menuntut target ya, apalagi ini tadi katanya mau rapotan besok ya, berarti sudah ditarget gitu ya, selesai kapan. Kemudian beban kerja yang berlebihan, perfeksionis, kadang-kadang kita itu pingin yang terbaik gitu ya. Nah, sehingga kontrolnya itu berlebihan. Kemudian ada juga kurangnya dukungan atasan, keterbatasan sumber daya sekolah, serta kondisi murid yang rentan. Nah, sekarang di sini ini kan Bapak Ibu sudah memahami karakteristik siswa itu macam-macam ya Bapak Ibu ya. Semuanya kan punya beragam ya permasalahan yang dihadapi. Kemudian ada juga workaholic, kecanduan kerja ya, dan juga mungkin teman-teman kita yang senang yang bekerja. Kemudian ada batasan sosial budaya, jauh dari keluarga. Di sini Bapak Ibu, bapak keluarga Ada yang jauh. ada yang jauh, ada yang dekat. Jauh berarti Bapak ya keluarga nggak ikut ya? Bisa. Oh ya, juga menjadikan jauh dari keluarga salah satu faktornya mungkin ya Pak ya. Sudah ada prioritas. Oh jadi prioritasnya, oke. Nah kemudian ada ekspektasi sosial, kurangnya strategi untuk mengatasi stres sama tuntutan non akademik. Biasanya keluarga murid mungkin datang pada guru dengan berbagai masalah di luar pendidikan. Padahal kan gurunya di pendidikan aja, tapi ada sesuatu hal yang kadang di luar bidang akademik yang minta beliaunya itu untuk diselesaikan. Oke, next berikutnya. Nah, penyebabnya tantangan pembelajaran itu ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Internalnya apa? Nah ini, berarti ini prioritas ya, prioritas ya. Ini faktor-faktor internal. Kemudian kalau faktor eksternalnya ini terdiri dari lingkungan kerja yang menuntut beban kerja berlebihan, kurang dukungan atasan, keterbatasan, dan jauh dari keluarga. Next. Nah, bagaimana sih kita bisa meningkatkan work life balance internal? Nah, yang pertama gitu ya, prioritaskan diri dan kesehatan. Nah, ini harus dijadwalkan nih. Waktu antara kita mau istirahat dengan hobi dan keluarga. Nah, kalau jauh bagaimana Bu? Ya harus video call gitu ya, rutin. Mungkin kayak minum obat waktunya sehari 3 kali ya, pagi, siang, malam. Nah, kalau yang jauh dari keluarga ya. Nah, kemudian terapkan batas digital. Jadi istilahnya matikan ya. Matikan handphone saat tidak bekerja. Jadi istilahnya biar kalau pas lagi sama keluarga nggak bingung balesin handphone gitu ya. Nah, itu seperti itu misalnya gitu. Nah, kemudian jaga kualitas tidur ya, serta luangkan waktu untuk olahraga dan nutrisi ya. Sempatkan waktu olahraga itu nggak harus nge-gym gitu ya, jalan kaki menuju ke sekolah gitu aja udah bisa gitu ya, itu juga sudah dianggap olahraga. Next. Nah kemudian kelola waktu efektif ini Bapak Ibu. Nah kita bisa membuat schedule seperti time blocking seperti itu. Apa sih yang harus dilakukan dalam hal per minggu, per bulan gitu ya. Nah membuat time management metric. Nah kita bisa membuat 4 kota ini menjadi kegiatan yang penting dan mendesak. Itu adalah prioritas pertama, kuadran pertama, yaitu masalah yang penting ya. Masalah apa yang jadi prioritas, konflik, krisis, deadline, batas akhir. Kemudian prioritas yang kedua, kota yang kedua, itu penting tetapi tidak mendesak. Nah, bisa untuk pencegahan, perencanaan, menjalin hubungan baik, rekreasi. Kemudian ada juga yang tidak penting tetapi mendesak. Misalnya pertemuan mendadak, misalnya rapat, ya kadang-kadang kan rapat itu seminggu sekali Bu Umi harusnya, tetapi karena ini situ urgent, nah maka besok pagi harus rapat. Nah misalnya seperti itu. Kemudian ada laporan yang minta mendadak, mendesak, pekerjaan menumpuk sama aktivitas yang populer. Nah kemudian yang keempat ini yang tidak penting sama tidak mendesak. Ya ini boleh dibuang biasanya. Yang nggak penting misalnya gitu ya, menunda-nunda, sibukkan bersenang-senang ya, ngerumpi gitu ya, kadang-kadang rumpinya malah jadi nomor 1 gitu ya. Nah jadi jangan sampai itu kebalik gitu ya. Nah harusnya taruh mana ini gitu ya. Nah gitu ya. Nah itu berarti apa sebenarnya. Nah jadi kalau membuat manajemen schedule ini kita bisa mengelis aktivitas kita sehingga kita bisa tahu bahwa mana sih yang harus kita prioritaskan dan mana yang bisa menyusul berikutnya. Oke, jadi kalau nggak mungkin prioritas ini, nanti semuanya pengen bilang rasanya waktu 24 jam itu kurang, gitu ya. Padahal kalau kita kelola dengan baik, kita itu bisa punya. Oke, next.
Nah, ini sebenarnya kita coba duduk berdua ya Bapak Ibu ya, sama di sebelahnya gitu ya. Nah, ini sebentar. Oke, nah ini berdua Pas. Udah. Pak Adit sama Pak Jaka, Pak Chandra sama Pak Adit. Saya fotoin. Baik, ini kan juga Boleh. Pak Adit sama tembok. Ikut apa kata dia? Tidak boleh. Nah. Oke, sekarang ada kasus 1, kasus 2. Karena ini dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5 kelompok ya. Nah, sekarang siapa yang berkenan untuk kasus 1 dan siapa yang berkenan kasus 2? Bisa angkat tangan. Kelompok 1 mau kasus 1 atau kasus 2? Kasus 1. Oke, Ibu. Kasus 1 juga. Bapak? Bapak berdua sama siapa? Saya belum ada masalah. Ini. Silakan. Bertiga juga enggak apa-apa. Ya. Kalau gitu kasus 3. Ada kasus 3 Bapak. Ya, dua. Oke, silakan. Di sini ada 2 kasus ya. Nah, seorang guru merasa sangat tertekan karena salah satu muridnya sering tidak masuk sekolah karena harus membantu orang tua mencari nafkah. Kasus yang kedua, ada murid yang sering membuat masalah di kelas karena latar belakang keluarga yang kompleks. Misal orang tua sering berganti pasangan atau ini gitu ya. Nah, kira-kira oke, mungkin bisa diskusi sebentar 3 menit itu Semua bisa kira-kira. dikendalikan. Nah, antara kasus Yang ini tidak pertanyaannya bisa, apa yang tidak Esok, bisa guru kendalikan? Kegiatannya semuanya bisa. Silakan. Nafsu Anda Dua-duanya kan kasus kita. Sama. Satu itu kasus Anda satu saya. Oke. Kira-kira kasus 1 bisa dikendalikan? Mungkin sudah? 1. Ya, silakan. Ekonominya, maksudnya kan Mhm. kalau misalnya kita ngomong ke orang tuanya bahwa anak ini itu berhak untuk sekolah, terus siapa yang masih membiayai? Kalau misalnya ditanya begitu kita Bisa. sebenarnya tidak bisa ini ya, mudah-mudahan. Oke, jadi menurut Ibu dalam kasus 1 ini apa yang tidak bisa guru kendalikan? Ya faktor ekonomi. Faktor ekonomi, Yang tidak oke. tahu misalnya dari keluarganya. Oke, berarti yang nomor 1 kasus ini tidak bisa dikendalikan faktor sosial ekonomi gitu ya. Oke, untuk Ibu mungkin kasus 1 juga apa yang bisa yang tidak menurut Ibu tidak bisa dikendalikan? Yang tidak bisa dikendalikan itu hampir sama, cuma lebih kepada kebutuhan si keluarga itu. Yang kebutuhan keluarga dengan faktor ekonomi. Yang kedua, mungkin lebih kepada masalah yang tidak bisa dikendalikan oleh guru itu, masalah dari orang tuanya, karena ada orang tua yang memang nggak mau kerja. Oke. Oke, untuk kasus 1 ada lagi yang selain ekonomi? Oke, berarti intinya ada lagi mungkin pendapat? Sama? Oke. Kalau kasus kedua, kira-kira bisa nggak guru mengendalikan? Untuk kasus 2, bisa? Kira-kira? Bisa. Bisa? Bisa dipasangkan. Kira-kira? Apa kira-kira yang bisa dikendalikan? Saya beli. Ya. Saya bilang bisa. Ini suaranya udah nggak ada disuruh ngomong. Oke, Pak Rudi. Halo Pak Rudi, yang kasus 2 ini bisa dikendalikan nggak Pak Rudi? Saya masih berpikir. Waduh. Udah jawabannya tepat. Banyak anak kita yang Bisa. Sebenarnya kaitannya dengan anak itu berarti kan semua orang lain, kan dia di luar diri kita yang memang tidak bisa dikendalikan. Tetapi sebenarnya karena di sini kita ini guru-gurunya memang begitu rapat dengan siswa, jadi sebenarnya apa yang tadi kata Pak Rian, apa yang tidak bisa dikendalikan sebenarnya cara-cara kita itu berusaha untuk
mengendalikan. Tetapi kembali lagi ya, apa yang kita lakukan, cara kita kepada mereka, usaha apa yang kita lakukan kepada mereka, itu kan bisa kita kendalikan ya, keputusan kita bagaimana menghadapi anak tersebut. Tetapi kembali lagi setelah tadi berhubungan yang berbeda itu tadi kembali lagi itu sesuatu yang tidak bisa kendalikan karena itu di luar dirinya sebagai seorang pribadi. Itu sih kayaknya. Karena kalian kan mengendalikan ya Bu ya. Ya. Mengendalikan itu saya rasa tidak bisa dikendalikan. Karena itu di luar diri. Oke. Karena ini kan lebih fokus kepada orang tua si anak. Iya. Jadi Mana faktornya dari keluarga si anak tersebut. Karena barusan ini ada juga yang kasus ini yang dialami. Ya kali kami menyarankan untuk cari pasangan baik ke orang tuanya, Iya. lebih kepada bahasanya apa yang tidak bisa dikendalikan, salah satunya yang nomor 2 ini. Tapi kalau nasihati begini, itu tugasnya Pak Chandra sebagai pandawa. Langsung sama ini dua kasus itu baru makanan sehari Bapak dan Ibu. Tapi jadi artinya secara keseluruhan ini tidak bisa kita kendalikan karena di luar dari konteks. Oke. Bu, saya punya gagasan. Nah, Baik dulu Kak. Menurut saya, maaf Bu, saya panggilnya Kak. Lalu tadi pagi ya. Kalau hemat saya lebih pas, apalagi kalau bagaimana kan guru tadi ya. Ini guru-guru berjuang semua Bu, semuanya hampir terkendali oleh Bapak Ibu yang ada di sini. Gitu. Mungkin kalimatnya kendali langsung dan kendali tidak langsung. Gitu. Karena pada dasarnya kedua itu udah makanan sehari-hari. Bahkan barusan Bu Nelly datang ini habis dari jemput. Nanti Pak Chandra saya mau visit ke dalamnya dengan kasus-kasus itu persis gitu. Jadi semuanya mau mencoba dikendalikan. Tapi ya tadi menurut saya kendali langsung dan kendali tidak langsung lebih baik kalau tidak bisa dikendalikan. Karena kan kita nggak berdaya. tapi semuanya sudah diupayakan. Ya. Oke, tepuk tangan semuanya ya. Dari tangan di sekolah tadi ya, tapi juga sampai home visit gitu ya. Iya. Next. Nah, jadi sebenarnya kenapa sih kok tidak bisa dikendalikan? Nah, ini kita bisa mengidentifikasi ya Bapak Ibu ya. Jadi ada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Misalnya aku bisa mengendalikan apa contohnya keputusan, usaha meraih sesuatu, bagaimana saya mengatur energi ya, itu adalah yang kita bisa mengatur. Tetapi ada hal-hal yang kita tidak bisa mengendalikan. Nah, apa contohnya? Apa yang orang lain rasakan? Tadi Bapak sudah menyampaikan, kita udah kasih saran nih, tapi orangnya nggak mau. Ya, kita nggak bisa apa-apa kan? Nah, seperti itu contohnya. Bagaimana orang lain bersikap itu juga sama. Kemudian kondisi cuaca ya, kadang-kadang murid kita terlambat, padahal cuacanya mendung, hujan deras ya. Tapi sini nggak banjir ya? Ada banjir juga ya. Nah, oke. Nah, betul. Nah, itu kan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan dan banyak ya. Ada omongan dari orang lain, kesediaan orang memaafkan, ya prediksi masa depan itu kan bisa di luar dari kita. Oke. Jadi kita melihat hal tersebut, kita nggak usah kecewa, merasa bersalah terus menerus gitu ya, nanti akan mengganggu keseimbangan ke depan kerja kita gitu ya. Jadi artinya apa? Ada hal-hal yang memang kita bisa kendalikan, tetapi ada juga hal-hal yang belum bisa kita kendalikan. Oke, next berikutnya. Nah, oke, udah dari next berikutnya. Nah, berikutnya kita akan kita mau bermain role play ataukah contoh saja Bapak Ibu? Contoh aja ya, oke. Adakah yang bersedia? Saya waktunya kan terbatas ya, ini ya. Jadi, oke, saya bisa minta tolong yang satu jadi guru, satu jadi siswa. Adit, Sebenarnya kan gini. Seperti ini. Jadi sebenarnya ya kita itu berpasangan terus tadi bentuk pasangan dengan teman yang di sebelah. Nah, salah satu berperan sebagai guru, satu menjadi murid atau wali murid. Nah, di sini kita mencoba mempraktekkan bagaimana sih komunikasi yang yang empati dan solusi ya. Misalnya ini contoh kasusnya,
Anda sebagai guru ingin membahas dengan orang tua atau wali murid tentang salah satu murid Anda yang sering terlambat. Ini contohnya. Pas langsung. Hanya bertemu dulu. Ini mau duduk perlu skrip dari saya. Coba yang di situ Pak, yang di sini biar lihat. Dan blokir. Suara. Nah, oke. Ini yang berada masuk. Maaf ya Bapak, baru langsung di ini minta jadi langsung. Sebagai murid yang terlambat karena orang tua bercerai. Ya, ini ceritanya kita mencoba memperoleh bahwa istilahnya ini kan ada masalah nih. Ya. Masalahnya apa nih? Siswanya datang terlambat. Nah, ketika datang terlambat, yang jadi gurunya siapa nih? Pak Indra. Pasti Pak Indra. Kan sopan kan. Oke, jadi STM. apa saja? Kasus Siapa yang Ikut senior. Ya. Oke. Nah, ini kan kasusnya bagian gitu ya. Kira-kira gitu ya. Coba mungkin diperhatikan dulu. Bentar aja, mungkin 3 menit. Misalnya dari Pak gurunya sama menyampaikan bahwa pertanyaan tentang kenapa sering terlambat. Alasannya apa? Boleh alasannya tuh gak harus ini ya. Jadi banyak Terus kayak anak-anak ya. banyak ini. Banyak juga ya Pak? Kilau. Jadi begini. Sesuai ada senior Pak. Jadi yang jadi guru bertanya kenapa sering terlambat. Nah, kemudian anaknya cerita saya itu terlambat karena apa? Bangun kesiangan kah ataukah apa karena apa harus bantu orang tua atau gimana silakan. Manggilnya Pak Indra. Ya silakan Bapak. Saya muridnya. Nah, kenapa kamu? Sudah. Saya Pak. Kenapa kamu telat tadi? Pak, saya harus tolong ibu dulu antar kue. Tas cendol. Di kedai. Kamu bantu ibumu pergi ke kedai antar cendol. Cendol siap Pak. Cendol itu rasanya siang. Kalau kue itu pagi Pak. Masukin dulu berangkat sekolah. Kamu berangkatmu ngantar itu jam berapa? Ngantar makanan? Saya bangun tuh Pak jam 4 pagi Pak. Terus tolong ibu buat kue. Pas masak kue itu saya antar di kedai. Selesai pukul 7.30 Pak. Jemputan saya 7.30 sudah datang Pak. Saya harus bergegas. Perjalanan 40 menit Pak. Saya terlambat Pak. Ini udah terlambat 2 menit ini. Iya. 2 jam Pak. 10 menit lah. 10 menit ya. Ya, besok bangun pagi-pagi aja. Bangun lebih pagi aja, nanti antar makanan lebih. Sangat solutif. Jam 2 pagi. Pak, minta maaf Pak. Kalau untuk anak seperti saya Pak, yang harus tolong ibu apa nggak boleh terlambat Pak? Seharusnya itu nggak boleh terlambat kalau sekolah. Harusnya kamu bangun pagi-pagi atau habis subuh, sholat subuh, bantu ibumu. Saya sudah bangun pagi-pagi Pak. Ya udah, besok jangan ulangi lagi. Temui Bu Dede sama Pak Indra. Ya, udah. Ya, tepuk tangan. Ada beda jadi guru. Pak Aryam Alihwem kali. Oke, Siap direkrut. kembali ke tempat ya. Pak Arya, terima kasih Pak Arya. Ya, baik Bapak. Cara pendekatan yang dilakukan
win-win solution ya. Nah, yang pertama kita tadi mengenali kebutuhan ya. Jadi tadi Pak Arya sudah bertanya, nah, apa sih kamu kebutuhannya apa? Bantu orang tua. Oke, udah kata. Kemudian ada pahami kebutuhan pihak lain. Jadi dengan berempati. Oh ya, saya bisa memahami. Tadi kata-kata memahami itu sudah menunjukkan suatu empati. Luar biasa. Nah, tadi juga sudah ditawarkan siapkan berbagai alternatif solusi. Apa tadi? Bangun Ya, jadi artinya apa? Supaya menawarkan alternatif solusi. Tidak ada kata-kata kamu harusnya, nah, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh menunjukkan kejahatan itu tidak boleh. Tetapi ada alternatif tadi. Kemudian identifikasi pilihan atau alternatif. Sebenarnya tadi itu sampai si orang tuanya atau asalnya kliennya itu memilih apa, mau bangun pagi, apa mau jualannya malam, ataukah bikinnya malam atau apa gitu ya, sampai menentukan apa yang dia pilih. Nah, kemudian ya itu tadi udah komunikasi terbuka ya untuk jadi murid itu tadi menceritakan kondisinya. Kalau yang repot itu kadang-kadang muridnya itu diem terus ditanya nangis gitu ya, tidak bisa mengungkapkan gitu kan. Ada juga ya Pak ya, murid ya enggak Banyak. ya. Tapi kami tadi yang jadi muridnya juga bagus juga itu Luar biasa. Menjiwai. Ini mahasiswa. Nah, gitu ya. Kemudian kita berkolaborasi dalam mencari solusi. Nah, dari sekian ini ya, ini kan kalau dilihat dari bagan itu kita istilahnya bisa menyampaikan segala sesuatunya secara asertif. Asertif itu apa adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi. Kadang-kala banyak orang yang tidak bisa melakukan sesuatu komunikasi secara asertif. Jadi merasa bahwa misalnya sudah dikasih pekerjaan banyak, terus tolongin ini ya, pokoknya harus merasa sungkan, merasa nggak enak, akhirnya dikerjakan sehingga kita melakukan pekerjaannya juga keteteran gitu ya. Apa makanya harus berusaha melakukan asertif. Ya, jadi istilahnya menyampaikan mohon maaf dan ini, tapi tetap berupaya untuk membantu ya gitu ya. Kemudian ada kooperatif. Nah, jadi bagian ini ada win-win solution, ada win plus, ada avoid, ada yang menghindar ya. Kemudian ada mengakomodasi atau merekomendasikan seperti itu. Next berikutnya. Nah, kemudian, bagaimana sih kalau melakukan komunikasi win-win dengan murid ya? Pertama, persiapan awal ya tadi sudah ya, kebutuhan, paham, siapkan lingkungan yang nyaman gitu ya. Sebaiknya ini tadi karena role play Bapak Ibu ya. Kalau nggak role play, baiknya ditaruh di ruangan tersendiri, tidak didengarkan oleh orang lain, tertutup gitu ya. Meskipun itu hanya teman guru kita, tetap nggak boleh. Kalau bisa di ruang tersendiri. Mungkin ada ya ruang tersendiri yang tidak tahu orang banyak gitu sama. Oke, terus kemudian komunikasi terbuka dan jujur. Ya, melalui pendekatan, yang peduli, mendengarkan gitu ya. Nah, sampaikan kepada observasi guru dan minat aslinya ya. Dan ini yang penting, jangan hanya mendengar, tetapi mendengarkan. Ketika kita mendengar itu hanya lewat, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tetapi kalau mendengarkan itu ada fungsi fokus atau perhatian, sehingga kita benar-benar memahami apa yang menjadi masalah dan bagaimana kita memahami itu. Nah, kemudian yang ketiga berkolaborasi mencari solusi. Libatkan murid itu atau itu yang kira-kira dia itu mampu mengambil langkahnya. Tidak istilahnya kita yang memilihkan. Kalau kita memilihkan itu belum tentu dia bisa mengerjakan. Tapi kalau kita nawarkan dia sanggup, ya pasti akan jalan. Kemudian dilakukan evaluasi, kemudian ada perbaikan yang berkelanjutan. Nah, itu biasanya apa ditagih lagi. Nah, itu seminggu apakah ada proses progresnya gitu ya. Next. Nah, ini next berikutnya. Oke, nah, next. Udah. Nah, ini contoh penerapannya ya. Tadi selalu terlambat tidak menyatukan ini karena Bapak itu tidak peduli. Nah, ini yang bentuk komunikasi yang kurang tepat. Tapi kalau yang benar, saya perhatikan Ananda, misalnya siapa? A sering terlambat dan tugasnya belum terkumpul. Nah, saya khawatir. Nah, berarti kan ada kata-kata khawatir.
khawatir yang kita merasakan. Saya khawatir ini akan mempengaruhi nilainya, gitu ya. Nah, bisa saya bantu. Orang kan merasa aman nih. Kalau sudah aman, dia nyaman, dia akan mengeluarkannya. Tapi kalau dia rasanya khawatir, merasa terancam, dia pasti diem. Bapak Ibu pasti bingung ini diem ini maksudnya apa gitu ya. Ayo ngomong-ngomong lah, itu anak tambah defense gitu ya, dia nggak akan menyampaikan. Nah, tapi kalau ada kata-kata apa ada yang bisa saya bantu gitu ya. Nah, next berikutnya. Nah, inilah gambaran ideal. Nah, kalau sudah WNB itu gambarnya seperti itu. Senyumnya senyum lebar. Nah, senyumnya nggak kelihatan giginya, senyumnya lebar kayak gitu ya. Nah, sehingga bisa produktif dan fokus. Wah, terus kayak film Bapak Ibu pernah lihat film zaman dulu yang kaitan gitu ya, yang wah gitu ya, jadi gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi misalnya tertawa lepas, bahagia gitu ya. Next berikutnya. Nah, oke. Jadi, oke. Di sini ya, Bapak Ibu bisa menyebutkan gitu ya. Jadi kalau misalnya ini kita bisa membuat suatu action plan ya, personal dan komitmen Anda untuk bisa tetap agar gimana sih seimbang ya. Yang pertama cara cepat. Bapak Ibu bisa menuliskan nih apa yang menjadi penyebab utama ketidakseimbangan kehidupan saya. Kira-kira tadi ada masalah apa tadi banyak kan, internal dan eksternal. Oke, lebih banyak internalnya apa eksternalnya Bapak Ibu? Eksternal kayaknya ya. Oke, siapa yang kira-kira eksternal angkat tangan? Merasa bahwa ketidakseimbangan itu karena faktor eksternal. Yang banyak internal. Coba yang internal dalam diri. Internal itu dalam diri kita, pribadi kita. Oke. Eksternal adalah faktor-faktor dari luar yang kita nggak mau itu sudah nggak bisa melihat. Oke, apa kira-kira? Internal angkat tangan yang merasakan internal. Oke, banyak 2, 3, apa lagi? 3. Yang lainnya menganggap faktor eksternal kan? Eksternal. Oke, faktor eksternal. Nah, dari sini aja Bapak Ibu sudah tahu ya mengidentifikasi. Jadi syaratnya biar kita belajarkan work-life balance ya, bisa menjadi balance kehidupan kita, baik itu di pekerjaan maupun di keluarga. Yang pertama diidentifikasi adalah faktor penyebabnya. Kalau kita nggak tahu penyebabnya apa, kita pasti tidak bisa memberikan solusi. Nah, itu oke. Bagus Bapak Ibu tadi sudah menunjukkan bahwa ada internal dan eksternal. Oke. Nah, baik, setelah itu baru strategi apa yang akan saya terapkan. Ya, seperti itu. Nah, apa yang akan saya lakukan, kapan, bagaimana. Nah, ini itu harus diidentifikasi Bapak Ibu. Ya, jangan sampai wah ini gara-gara ini, tapi kita tidak ada tindakan yang harus dilakukan. Ya, kan selamanya tidak akan balance gitu ya. Harapannya kalau hidup kita balance itu kita akan flourishing. Flourishing itu tahapnya sudah bahagia, levelnya tinggi, sudah benar-benar bahagia, ya sehat, bahagia, ya senang terhadap karir kita, senang kepada keluarga kita, dan senang pada depan yang kita lakukan. Nah, terus ada juga tindakan konkretnya. Jadi yang nomor 1 itu strateginya bagaimana, kemudian pilihannya bagaimana. Ya, jadi yang pertama adalah strategi, kemudian yang kedua adalah tindakan yang konkret. Oke, next. Oke, sekarang yang terakhir kata dari saya, proses. Nah, sudah. Ya, apa-apa. Santai anak aja. Silakan. Ya, silakan. Nggak usah khawatir Bapak Ibu jawabannya dengan sana. Terus nggak usah khawatir ngintip nilainya. Apa ini? Retesi dulu.
ada yang bisa deh. Ada yang Upload sih. mungkin aja ini itu bener bapak dan kita Sudah. Udah lagi nanti. yang tadi juga ada. Ada dulu. Oh. Iya. Intinya bagaimana hidup kita itu seimbang. Nah, ujung-ujungnya mencapai kebahagiaan. Nulisnya. Bisa
Saya belum semua. Saya mau satu. Oh iya, nanti apa? 5 kali. 3 kali. Kita kali persen kita dulu. Baik, Bu Desi. Baik, Bapak Ibu sudah selesai? Sudah. Oke. Baik, untuk materi optimalisasi flow pacing ya, melalui pelatihan yang sudah kita laksanakan hari ini tentang work life balance ya, sudah selesai materinya. Saya menyampaikan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Saya berharap semoga materi hari ini bisa menambah wawasan dan bermanfaat bagi pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Dan kami mohon maaf selama pelaksanaan ini mungkin ada kata-kata yang tidak berkenan. Sekali lagi terima kasih. Saya Umi Anugrah Izati dan saya Desi Nurhidawati mengucapkan terima kasih. Sehat selalu dan sukses selalu.